gelombang. Jadi secara otomatis isinya bunyi dihasilkan oleh benda yang titik-titik-titik bergetar ya, bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi pada pembahasan insyaallah yaitu IPA KD 3.6. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengulas soal materi IPA KD 3.6 yang ada di LKS tema seri ya, LKS seri itu di halaman 15 ya. Ini materinya adalah bunyi ya. Dan untuk materi bunyi sebenarnya kemarin sudah Pak Guru buatkan video ya. Itu kurang lebih 1 jam, durasi 1 jam, dan sudah Pak Guru ingin gunakan sebenarnya untuk berkelompok kalian, tapi memang ada beberapa hal kemarin jadi belum bisa berkelompok begitu. Baik ya, jadi mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar di rumahnya walaupun nanti belum bisa berkelompok. Langsung saja kita bahas materi IPA KD 3.6 langsung pada nomor 1. Benda yang menghasilkan bunyi disebut titik-titik. A. Energi bunyi, B. Energi suara, C. Sumber bunyi, atau D. Asal suara. Jadi kita langsung saja berikan jawabannya. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ya, bunyi adalah, kemarin pengertiannya apa? Bunyi adalah getaran ya. Bunyi adalah getaran atau gelombang ya. Bunyi itu adalah berupa getaran atau gelombang, dan segala sesuatu yang menghasilkan bunyi itu dinamakan sumber bunyi ya. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi dinamakan sumber bunyi. Sebagai contoh, meja itu sumber bunyi apa bukan? Bukan ya, meja itu bukan sumber bunyi. Tapi kalau mejanya diketuk-ketuk hingga mengeluarkan suara, itu disebut sumber bunyi, atau meja itu menjadi sumber bunyi ya. Jadi segala sesuatu yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi jawaban nomor 1 itu C. Langsung ke nomor 2. Bunyi dihasilkan oleh benda yang titik-titik-titik. Nah, tadi sudah Pak Guru bacakan ya. Bunyi adalah getaran atau gelombang. Jadi secara otomatis isinya bunyi dihasilkan oleh benda yang titik-titik-titik bergetar ya, bergetar. Kemudian langsung ke nomor 3. Alat musik tersebut mengeluarkan bunyi bila titik-titik. Nah, alat musik apa ini namanya? Nomor 3. Ini namanya rebab ya, alat musik rebab ya. Nah, alat musik ini menghasilkan bunyi jika di apa? Ini kan ada alat untuk menggesek ya, seperti biola itu ya. Nah, itu diapakan? Itu digesek. Nah, berarti jawabannya tepat untuk nomor 3 adalah C. Rebab itu digesek. Kemudian nomor 4. Bunyi musik dari radio di meja sampai ke telinga kita merambat melalui media. Nah, media apa? Nah, apa sih yang dimaksud media? Tahu nggak media itu apa? Media itu sama dengan medium, itu sama ya. Media dan medium itu sama. Media itu adalah perantara ya.
Jadi bunyi yang dikeluarkan sesuatu ya, atau kita sedang bicara, terus teman kita kok yang di depan bisa mendengar kita, itu bunyi itu tidak icik-icik masuk ke telinga kita, itu ada perantaranya. Seperti kita misalnya beli bakso misal, nah kita beli bakso, otomatis ada orang yang mengantar kepada kita kan, kita duduk di meja, kita beli bakso, otomatis nanti ada pelayan yang mengantar kepada kita. Nah, pelayan itu yang disebut perantara. Nah, sama dengan bunyi. Ketika kita berbicara tadi, ya, bunyi itu ada yang mengantarkan ke telinga teman kita di depan. Nah, yang mengantarkan itu apa? Yo, yang pertama jawabannya ada meja. Yang kedua ada kabel. Yang ketiga ada C, itu ada udara. Atau D itu tangan. Nah, pertama A, meja. Nah, kalau tidak ada meja, memangnya tidak bisa mendengar bunyi. Bisa ya, walaupun tidak ada meja, kita masih bisa mendengar bunyi. Bisa mendengar bunyi suara teman kita. Berarti jawaban A itu salah. Kabel juga sama, kita nggak usah pakai kabel untuk berbicara. Kemudian yang C, udara. Nah, jadi bunyi itu merambat. Maaf, ini yang C, ini jawaban yang betul itu adalah C ya. Ya, jadi bunyi itu merambat melalui udara. Jadi udara yang di sekitar kita ini yang kita rasakan ketika kita tiup-tiup itu ke tangan kita terasa sejuk, itu adanya menandakan adanya udara, dan itu udara itu yang mengantarkan. Jadi bunyinya merembet ya. Bunyinya merembet melalui udara kemudian masuk ke telinga kita atau diterima oleh telinga kita. Jadi jawaban nomor 4 itu adalah udara. Kemudian nomor 5, kecepatan bunyi saat merambat melalui suatu media rambat disebut dengan, nah apa nomor 5? Nomor 5 sepertinya di materi itu tidak ada ya. Jadi kecepatan bunyi saat merambat melalui suatu media disebut dengan, nah ini sebenarnya jawabannya sudah ada di sini. Ya, jawabannya langsung saja. Ini adalah D, cepat rambat bunyi ya. Di sini sudah ada kata kecepatan, di sini juga ada kata rambat, di sini juga ada kata cepat, di jawaban juga ada kata rambat. Jadi itu ya. Jadi jawabannya D, cepat rambat bunyi. Nah, jadi demikian pembahasan soal IPA. Nah, ini sudah Pak Guru buatkan video, mungkin besok-besok kita bisa terapkan ya. Untuk anak-anak nanti bisa berkelompok lah, kapan ya, minggu depan mungkin atau kapan. Nanti Pak Guru kirim videonya, nanti Pak Guru akan datang ke kelompok kalian secara bergantian. Ini Pak Guru khususkan untuk anak-anak yang sudah siap saja. Pak Guru akan uji cobakan seperti itu mungkin selama 1 minggu saja. Untuk ke depan Pak Guru akan evaluasi lagi. Demikian pembahasan tentang materi IPA kali 3.6. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat dalam belajar. Pak Guru akhiri, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.